Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Cantik. Nih gelis pagi-pagi. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah menghadiri kajian Zoom ini. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat selalu berproses dalam memahami makna-makna dari kalam ilahi. Insya Allah kali ini dengan tema sabar atau menahan diri yang akan dibawakan oleh Kak Ali Agus. Semoga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Silahkan Kak Ali. Baik, terima kasih Ibu Epi yang sekarang dalam perjalanan ya menuju Indramayu. Semoga diberikan kelancaran di jalannya, diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan hasil maksud yang baik diberikan kepada Ibu dan teman-temannya. Terima kasih. Amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, karena waktu sudah berjalan, kita mulai aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jilwajikal karim mu'adzim sultanik. Robi sholli sodri wa yasirli amri wahdul hudatan bilisani yafqahu qawli. Robi jidni ilman warzuqni fahma. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, khususnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. Kita masih diperjalankan untuk terus berproses, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan kita yakin ya, tidak ada cara lain untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu melalui kalamullah, melalui ayat-ayatnya yang kita yakini di dalam kitab suci Al-Quran. Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai temanya tadi menahan diri ya. Menahan diri dari apa? Ya, semuanya gitu. Karena sekarang kita lihat fenomena alam ya, melihat kenyataan di lapangan, bahkan ya mungkin menimpa diri kita sendiri, yang mana banyak orang yang nggak bisa menahan diri ya. Akhirnya bercuit-cuit atau berkata-kata, baik itu yang mengandung ujaran kebencian, provokatif, ya, atau sara, penghinaan dan sebagainya. Gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Ya ini, ya, inilah dunia. Ya, Allah menciptakan dunia ini ya untuk apa? Ya untuk seperti ini. Makanya lagunya siapa tuh? Dunia ini panggung Ahmad Albar. Nah, itu. Nah, jadi kalau ingat lagu itu berarti kita hidup di dunia ini hanya sebatas apa? Panggung sandiwara. Nah, jadi kalau kita memahami kehidupan ini hanya sebatas panggung sandiwara, ya, berarti kita harus betul-betul menjalankan hidup ini, ya, jangan sampai kita terjebak dengan sandiwara-sandiwara yang akhirnya menjerumuskan kita kepada hal-hal yang mengakibatkan kerugian buat kita. Akibat apa? Akibat tadi tidak bisa menahan diri. Gitu. Ya. Nah, makanya saya kutip dulu sebuah hadis yang mengatakan seperti ini. Ya. Jadi hadis ini hadis riwayat Bukhari ya, nomor 1469. Yang mana di hadis ini dikatakan, ya, barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah akan menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, menahan diri, maka Allah akan menjadikannya dia bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang
melebihi kesabaran. Nah, kalau ngutip hadis ini, berarti di sini ada usaha kita, ada keinginan kita. Jadi untuk bisa kita menahan diri, berarti ada keinginan untuk kita berusaha menahan diri tadi. Gitu. Karena menurut hadis tersebut ya, kalau kita bisa menahan diri ya, maka kita diberikan oleh Allah apa? Kesabaran. Ya, jadi sabar itu bukan berarti nunggu, diam, ya, tapi sabar itu harus diperjuangkan, kasar ngomongnya begitu. Ya. Jadi jangan mentang-mentang, oh saya mah sabar, ya, diem aja nggak ngerjain apa-apa, ya itu mah bukan sabar namanya, gitu. Nah makanya di sini kita harus sampai istilahnya cara berpikir kita ini jangan sampai hanya sesaat itu aja. Tapi coba kita berpikir panjang ke depannya harus seperti apa, bagaimana. Jadi sabar itu menerima ketetapan dari Allah dengan tetap berusaha. Ya, dengan tetap berusaha. Sesuai dengan hadis tersebut. Gitu. Nah, lalu di sini ya, di hadis yang lain juga dikatakan. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena dia jago gulat, tetapi orang yang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya di saat dia sedang marah. Nah, dari dua hadis di sini kita makin nambah lagi ilmunya, makin nambah lagi pelajarannya. Kenapa? Karena yang kuat itu belum tentu dia bisa menahan dari marah, gitu. Nah, makanya orang kuat di sini adalah orang yang bisa menahan diri dari marah. Dalam artian kita di saat kita terprovokasi, terpancing emosi, berarti kita harus memiliki nalar yang sehat. Kadang ada orang begitu mendengar informasi tanpa ragu lagi, menelan bulat-bulat informasi tersebut. Tanpa tabayun dulu, tanpa cross check dulu, ya. Sehingga timbullah di situ keinginan-keinginan untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Yang akhirnya mencelakakan dirinya sendiri seperti itu. Berurusan dengan hukum lah, ya, atau dikeroyok massa lah, ditatangi masa ini dan itu dan sebagainya. Kenapa? Karena tadi tidak bisa menahan diri, gitu. Nah, sekarang apa sih penyebabnya manusia itu tidak bisa menahan diri? Jadi kalau kita ingin mengobati suatu masalah, kita harus tahu dulu sumber masalahnya, gitu. Nah, di sini kebanyakan manusia itu susah sekali untuk mengendalikan emosi. Kebanyakan manusia susah sekali untuk mengendalikan hawa nafsu. Ya, kebanyakan manusia susah sekali untuk jadi orang sabar. Kenapa? Ya. Nah, di sini ya Allah informasikan kepada kita. Ya, kita buka dulu surat 17 ayat 11. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Nah, itu. Ya. Jadi yang menyebabkan manusia tidak bisa menahan diri, yang menyebabkan manusia mudah terprovokasi karena apa? Manusia memiliki sifat ya yang tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa dalam menyimpulkan sesuatu, tergesa-gesa dalam menjudge sesuatu, tergesa-gesa dalam memahami sesuatu. Sehingga apa? Timbullah hawa nafsu, keinginan-keinginan. Untuk apa? Berbuat sesuatu yang akan merugikan dirinya sendiri di situ. Nah, makanya sifat inilah yang mendarah daging yang ada di dalam diri kita. Inilah sumbernya. Inilah penyakitnya. Ya. Sehingga manusia itu susah sekali untuk bisa bersabar.
Manusia itu susah sekali untuk bisa menerima ketetapan Tuhan. Ya. Bahkan di sini di antara manusia ada yang mendoa untuk kejahatan sebagaimana dia mendoa untuk kebaikan. Ya, di saat dia nggak suka kepada seseorang, akhirnya dia doakan mudah-mudahan kamu begini. Iya. Akhirnya doanya jelek. Kan gitu. Kenapa? Sifat tergesa-gesanya tadi. Itu. Ya. Tambah lagi ayatnya, surat 21, 37. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku. Maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Tuh. Jadi kalau kita sudah diberikan tabiat atau sudah diberikan sifat yang mendarah daging yaitu tergesa-gesa. Jadi kalau kita mengikuti terus ya sifat tadi ya tergesa-gesa, Allah bilangnya apa di situ? Akan aku perlihatkan tanda-tanda azabku. Harusnya kita berpikir di saat kita ingin mengerjakan sesuatu, di saat kita ingin menyimpulkan sesuatu, memahami sesuatu, atau berbuat sesuatu, pikir terlebih dahulu sebab akibatnya. Ya, jadi jangan sampai kita, wah urusan belakangan. Kebanyakan kan manusia begitu. Ini tergesa-gesa untuk bertindak, berbuat, dan sebagainya. Tanpa dipikirkan dampaknya seperti apa. Nah, makanya diperlihatkan nanti oleh Allah tanda-tandanya. Maka janganlah kamu meminta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Jadi Allah kasih waktu kepada kita agar berpikir ulang. Jangan tergesa-gesa sehingga nanti akan merugikan diri kita sendiri gitu. Nah, jadi itu sumber permasalahannya ya. Jadi kenapa manusia susah untuk menahan dirinya, untuk bersabar? Karena disinilah manusia diciptakan oleh Allah dengan bersifat tergesa-gesa. Dan penyebab kedua, ya, kita buka surat 70 dari ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Nah, sampai ayat 21. Lanjut. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Nah, itu. Penyebab keduanya itu. Jadi selain kita punya tabiat tergesa-gesa, dan manusia itu diciptakan oleh Allah ya dengan selalu banyak mengeluh. Ya, bentar-bentar ngeluh, bentar-bentar ngeluh. Ya bagus aja sih daripada istilahnya kita nggak pernah ngeluh. Ya maksudnya di sini keluh kesah itu jangan sampai ya menjadikan kita orang yang kufur nikmat. Karena banyak manusia ya berkeluh kesah ditambah dengan apa? Kikir. Tahu kikir? Jadi Kikir itu yang buat najamin gergaji ya. Nah, jadi kikir ya atau yang disebut tadi ya, Bu Dokter bilang pelit ya, keket mengkene, merege hese, merepet jahe, butut kasiran, cuman bakhil. Nah, banyak istilahnya. Nah, jadi orang-orang yang sering mengeluh ya kadang mohon maaf ada sifat kikir di belakangnya. Ya. Jadi selalu berdampingan. Ya, kenapa? Nah, karena Allah bilang di ayat 20-nya, apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Biasanya dia berkeluh kesah di saat senang atau di saat susah? susah. Susah. Kalau senang mah lupa diri. Nah, begitu diberikan kebaikan atau kesenangan, akhirnya apa? Pelit. Kadang ada manusia, ya lucu loh, bahasanya kadang sederhana, tapi tadi itu mencerminkan seperti ini. Di saat dia usahanya sedang down, gitu kan? Dia berkeluh kesah, aduh Kang, gimana ini saya nih katanya, waduh, mana karyawan harus digaji, tapi usaha lagi begini, berkeluh kesah gitu kan? Padahal apa? Saya bisnisnya, umpamanya jual beli rumah gitu kan? Tolong dong bantu Kang, doain mudah-mudahan ini rumahnya laku supaya saya bisa
berbuat baik, bisa berbagi, nanti saya akan ini. Wah, pokoknya mah banyaklah keluh kesahnya gitu. Banyak keluh kesahnya. Begitu dikasih oleh Allah kebaikan yang Pelit. diucapkan tadi setelah deal gitu kan, jadilah rumahnya terjual. Ingkar dia. Mau dikeluarkan duitnya sayang gitu. Padahal ucapannya sebelumnya dia mau ini. Tapi semuanya bullshit semua. Nah, itulah manusia. Ya. Contohnya ada yang seperti itu. Nah, makanya disinilah kita kembali ya, bahwasannya manusia itu ya susah sekali untuk menjadi sabar. Manusia itu susah sekali mengendalikan dirinya. Kenapa? Karena yang pertama, dia selalu tergesa-gesa. Yang kedua, dia terlalu banyak berkeluh kesah. Seperti itu. Ya. Nah, jadi setelah kita tahu sumbernya, ternyata ada di dalam diri kita sendiri, gitu kan? Nah, makanya kita coba sekarang berpikir, kira-kira kita ingin selalu hidupnya seperti tadi, ya, berkeluh kesah dan tergesa-gesa, atau kita ingin menjadi orang yang bisa menahan diri atau menjadi orang yang sabar? Orang sabar. Nah, tinggal kita pilih, tentukan. Kalau kita mengharapkan menjadi orang yang bisa menahan diri dan sabar, ya setelah kita memahami, mengintrospeksi diri kita sendiri bahwa di dalam diri kita ada sifat-sifat seperti itu, Allah kasih tahu kepada kita nih, ya, jika kita ingin menginginkan kehidupan yang baik, Allah bilang surat 16 ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, itu. Jadi kalau kita berharap kehidupan yang baik, berarti harus ngapain? Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, nah, sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, berarti kalau kita menginginkan kehidupan yang baik, ya, setelah kita memahami sifat-sifat yang ada di dalam diri kita, maka kita harus berusaha untuk apa? Nah, untuk mengerjakan amal-amal yang soleh seperti itu. Ya, nah makanya sok sekarang introspeksi diri kita masing-masing. Ya, jadi kalau kita selama ini susah menahan diri, baik itu dari marah, ya, menahan diri dari keinginan-keinginan hawa nafsu, ya. Caranya bagaimana? Introspeksi diri kita, kenali diri kita. Oh, ternyata ini penyebab kita yang selama ini tidak bisa jadi orang sabar. Karena kita selalu tergesa-gesa. Karena kita selalu banyak berkeluh kesah. Ya, kalau kita selalu berkeluh kesah, selalu di sini tergesa-gesa, ya, jangan harap kita bisa menjadi orang yang sabar. Jangan harap kita bisa menjadi orang yang bisa menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Gitu. Kenapa? Karena sifat-sifat tadi. Nah, makanya di sini kalau ingin menginginkan kehidupan yang baik, mulai kita mengontrol itu semua dan ya kita banyak mengerjakan amal-amal yang soleh. Ya, banyak mengerjakan amal-amal yang soleh. Nah, jadi kalau mengerjakan amal-amal yang soleh, ya, berarti di sini kita harus mengikuti aturan-aturannya juga. Ya, jadi jangan sampai kita seolah-olah sudah beramal soleh menjadi orang baik, tapi di mata Allah belum tentu baiknya, gitu. Ya, nah makanya 16 ayat 30. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan.
Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat itu adalah lebih baik dan itu adalah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Nah, itu. Jadi kita harus memahami ya bahwasannya Allah memerintahkan ya kepada manusia. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia? Berbuat baik. Nah, makanya dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Nah, jadi kalau kita paham bahwa Allah telah menurunkan kebaikan, ya, berarti di sini kita harus melaksanakannya perintah Allah tersebut. Ya. Makanya di sini kata Allah, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan mendapatkan pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik. Itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Apa tempatnya? Lanjut, ayat 31-nya. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, kuncinya bertakwa. Apa balasannya? Lanjut ayat 32-nya. Yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, itu balasannya. Ya. Nah, jadi setelah kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik dengan cara berbuat baik, beramal soleh, ya, di sini Allah menyuruh kita supaya jadi orang baik. Kenapa? Kalau orang baik akan mendapat pembalasan yang baik. Dan di akhirat akan mendapatkan tempat yang lebih baik. Apa? Surga Aden. Ya, yang mana di situ sebagai balasan bagi orang-orang yang bertakwa tadi. Balasannya apa? Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum. Ya, Salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi tempat kesudahan yang baiknya indah. Endingnya istilahnya kita akan mendapatkan tempat yang baik, yaitu surga. Seperti itu. Nah, jadi jika ingin mendapatkan kehidupan yang baik, mari kita menjadi orang yang selalu berbuat baik. Kenapa? Ya karena Allah yang perintahkan. Ya, Allah yang istilahnya menyuruhnya langsung. Ya, gitu. Jadi jangan sampai kita yang akhirnya selama ini sudah menganggap diri kita paling baik, tapi di mata Allah ternyata belum baik. Kenapa? Ya karena tadi kita selalu mengikuti keinginan atau hawa nafsu tersebut. Ya karena kita selalu tergesa-gesa. Yang hanya kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, buahnya justru si malakama gitu. Ya justru merugikan diri kita sendiri. Nah makanya disinilah Allah ingatkan kepada kita agar supaya kita mendapatkan kehidupan yang baik, maka harus jadi orang baik. Kenapa harus jadi orang baik di sini? Nah, ini surat 41 ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang sabar. Dan tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Nah, itu. Jadi sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang yang sabar. Jadi kalau kita selama ini jadi orang baik, dengan sendirinya sabar tadi akan muncul. Ya, si sabar tadi akan dirasakan oleh kita. Asal tadi kita memahami diri kita. Ya, tidak tergesa-gesa, tidak terlalu banyak mengeluh, tapi tetap berusaha. Gitu. Berusahanya dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Sehingga nanti sifat sabar tadi akan dianugerahkan oleh Allah. Gitu. Ya, jadi di sini sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalau orang yang sabar udah pasti dia selalu berbuat kebaikan. Jadi dia akan menolak sesuatu yang merugikan ya dengan kebaikan-kebaikan yang lebih menguntungkan seperti itu. Ya, jadi sifat yang baik diberikan kepada orang yang
sabar. Gitu. Ya. Nah, makanya di sini ya, setelah kita memahami ya bahwasanya sumber dari manusia itu tidak bisa menahan diri karena dia selama ini selalu tergesa-gesa dan selalu banyak keluh kesah, ya, sehingga dia lupa dengan perbuatan-perbuatan yang harus dia kerjakan. Nah, jika ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, maka kita harus menjadi orang yang baik. Karena Allah memerintahkan agar kita selalu berbuat kebaikan. Karena dengan berbuat kebaikan tadi, sifat-sifat yang baik tadi, ya, maka Allah akan memberikan kesabaran kepada diri kita. Gitu. Nah, makanya untuk mendapatkan itu semua sudah barang tentu, ya. Kalau tidak ada kemauan, ya, tidak ada istilahnya keinginan yang kuat, jangan harap ya kita bisa menahan diri kita atau menjadi orang yang sabar. Gitu. Kenapa? Karena ya hidup ini banyak ujian cobaannya. Ya, hidup ini banyak sekali tantangannya. Gitu. Nah, makanya banyak manusia ya yang diuji oleh Allah tapi nggak sabaran. Gitu. Contohnya apa? Sakit ya atau apalah ya. Banyak sekali ujian-ujiannya gitu. Nah, makanya di surat 2 Al-Baqarah. silakan. 2 ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi kalau orang yang sudah memiliki kesabaran di saat diuji, dicoba oleh Allah dengan seperti ini, ya, buat dia ini kabar gembira atau penderitaan? Kabar gembira. Kabar gembira. Kenapa harus bergembira dengan cobaan? Kenapa harus gembira dengan cobaan? Uji kesabaran. Kalau sabar kan masuk surga nanti. Makanya surga itu mahal, Bu, ya. Jadi jangan diobral-obral surga itu, ya. Masuk neraka juga mahal, makanya jangan dikapling-kapling dah. Ya, jadi dalam arti kita mari berusaha. Jangan sampai kita tergesa-gesa dalam menentukan sesuatu, menyikapi sesuatu. Dan jangan terus-terusan kita mengeluh yang akhirnya kita tergesa-gesa menyimpulkan, akhirnya timbullah kebencian, kedengkian, perkelahian, permusuhan. Gitu. Nah, agar kita tidak seperti itu, mari kita selalu ya berbuat kebaikan saja. Kenapa? Karena perbuatan baik itu adalah perintah Allah. Dan dengan berbuat baik, insya Allah Allah akan menanamkan kesabaran. Sehingga begitu kita diuji oleh Allah dengan sedikit, ujiannya juga nggak bakalan banyak. Ketakutan. Contohnya apa ujian ketakutan? Sakit. Ya, kelaparan. Kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Usaha sulit. Ya, mendapatkan rezeki susah dan sebagainya. Nah, itu ujian. Ya. Dan itu merupakan kabar gembira untuk orang yang sabar. Kenapa? Karena dia akan merasakan ya yang namanya di saat kita sakit sabar. Kenapa? Ya karena kita yakin ya. Dalam sebuah hadis dikatakan seorang muslim yang tertimpa suatu gangguan berupa penyakit, musibah atau lainnya, pasti Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kalau kita yakin ya, hadis ini mengatakan bahwa dengan adanya ujian cobaan tersebut untuk menggugurkan dosa, ya. Contoh sakit, ya. Kita yakin kita diuji oleh Allah dengan sakit ini karena Allah sayang kepada kita. Coba kalau kita nggak sakit, mungkin kita terus-terusan ya lupa kepada Allah. Tapi di saat sakit minimalnya kita ingat kepada Allah kan gitu. Ya. Sehingga kita bisa mengintrospeksi diri. Oh ya Allah terima kasih Engkau telah menjadikan saya sakit. Ternyata dengan sakit ini banyak yang saya ambil pelajaran. Ya, yang akhirnya dengan sakitnya ya bisa menggugurkan dosa-dosanya. Tapi tidak sedikit juga orang yang pada saat sakit timbulnya bukan menggugurkan dosa malah nambah dosa.
Kenapa? Karena di saat sakit dia langsung berprasangka buruk, bersuhudon, ya. Wah, saya sakit ini gara-gara ini. Akhirnya apa? Cari-cari kesalahan orang, ya. Akhirnya fitnah sana, fitnah sini. Akhirnya sakitnya bukan menggugurkan dosa, malah nambah dosa. Seperti itu. Nah, makanya disinilah Allah kasih tahu kepada kita, ya. Allah akan uji manusia dengan sedikit ketakutan, kelaparan. Dan insya Allah ini merupakan kabar gembira buat orang yang sabar. Kenapa? Karena ujian tersebut menjadi bahan untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Seperti itu, ya. Nah, jadi jangan sampai kita yang akhirnya selalu mengikuti keinginan hawa nafsu tergesa-gesa, ya, ini kita tidak mendapati kesabaran. Sehingga begitu diuji oleh Allah yang ada aral, putus asa, ya, suhudon, berprasangka dan sebagainya. Nah, makanya di sini Allah ingatkan lagi kepada kita, ya, di surat 3 ayat 135 sampai 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Ayat 136-nya. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Jadi di surat 3 Al-Imran ayat 135 Allah bilang, ya, orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya, dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Nah, maksudnya apa di sini? Jadi di saat kita, ya, tidak bisa mengendalikan diri kita, ya, tidak bisa mengendalikan marah kita, emosi kita, ya, Allah berikan jalan solusinya. Supaya apa? Supaya kita tidak terus-terusan berbuat dosa, ya. Nah, makanya Allah bilang, apabila kita berbuat keji atau menganiaya diri sendiri, ya, caranya bagaimana supaya diampuni oleh Allah? Ingat kepada Allah. Jadi balik lagi ke tadi, ya, ke obrolan awal, ya. Ya, pertanyaan Bu Mila tadi. Nah, jadi kita ingat kepada Allah. Jadi jangan sampai kita selalu mengikuti keinginan hawa nafsu terus. Jadi kita bisa kontrol diri kita, kendalikan diri kita dengan cara bagaimana? Ingat kepada Allah. Gitu. Nah, untuk kita bisa ingat kepada Allah, ya, agar hati kita menjadi tentram, ya, agar hati kita menjadi tenang, maka kita di sini, ya, harus selalu ingat kepada Allah. Kita dikasih ritual tadi, sholat dan zikir tadi, gitu. Nah, makanya di sini, ya, Allah memberikan kesempatan kepada kita, ya, untuk memperbaiki diri. Jangan sampai kita selama ini menjadi orang yang selalu tergesa-gesa, banyak mengeluh, yang akhirnya tidak bisa menahan diri, ya, yang akhirnya tidak tumbuh kesabarannya. Maka solusinya setelah kita memahami sifat-sifat tadi, maka kita harus selalu ingat kepada Allah. Kenapa harus ingat kepada Allah? Ya karena tadi, ya, diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram.
Ingatlah, hanya mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi kalau ingin istilahnya tumbuh kesabaran, ya ingin bisa kita mengendalikan diri dari emosi hawa nafsu, ya caranya nggak ada cara lain kata Allah. Ingat Allah aja dulu. Kenapa? Karena dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Cuman balik lagi tadi, banyak orang yang selama ini ya kembali kepada Allah istilahnya dengan mengingat Allah ya dengan cara sholat, zikir, tapi tetap aja nggak ketemu ketentraman ketenangannya tadi gitu. Nah makanya balik lagi di surat 20 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah jadi sholat sebagai sarana kita untuk mengingat Allah. Kalau kita sudah sholat, harusnya hati kita menjadi tentram. Kenapa? Karena kita selalu ingat Allah. Gitu. Ya, begitupun dengan zikir ya, yang tadi sudah kita ulangi lagi 3341. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi dengan zikir sebanyak-banyaknya, menyebut nama Allah, harusnya menjadikan hati kita tentram. Tapi kenapa masih banyak orang yang tidak bisa mendapatkan ketentraman tadi? Ya, tidak bisa menahan diri, tidak bisa menahan emosi, tidak bisa menahan hawa nafsu. Karena tadi ya dia zikir nggak ingat Allah, dia sholat nggak ingat Allah. Ya, mereka hanya menjadikan sholat dan zikirnya itu hanya sebatas apa? Sebatas keyakinan di mulut atau hanya sebatas ucapan semata. Makanya di sini di saat kita mengingat Allah, ya, di saat kita melaksanakan ritual, ya, itu harus komitmen antara hati dan pikiran kita ini, ya. Jadi jangan sampai mulut bicara apa, hati memahami apa, pikiran kemana-mana. Yang akhirnya nggak akan mendapatkan ketenangan, ketentraman tersebut. Nyusulin sambil bawain lontong. Yang itu loh. Berarti lagi baca. Udah, lontongnya Bu Hayati? Iya Pak Ali. Maaf ada tamu Pak Ali. Ya. Baik, kita lanjut. Baik, lanjut Pak Ali. Ya. Jadi setelah kita mengingat Allah dengan cara zikir dan sholat, ya, maka kita harus tanamkan ya di hati dan pikiran kita tadi bahwa kita selalu ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Jadi ingat Allah itu hati dan pikiran tertanam apa? Rasa kasih sayang. Nah makanya di saat kita susah mengendalikan emosi, susah mengendalikan diri, tidak bisa jadi orang sabar, ya, maka kita minta sama Allah ya dengan cara mengingatnya. Ya, makanya sebelum sholat biasanya kita ngapain? Wudhu dulu. Ya, surat 5 ayat 6. Pak Yati masih mau atau saya? Ya, silakan. Boleh Bu, saya dulu ya Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Nah, itu. Ya, jadi kata Allah apa?
Allah tidak akan. Tidak hendak menyulitkan. Jadi dengan adanya wudhu, ya, wudhu itu fungsinya untuk apa? Membersihkan dan menyempurnakan nikmatnya bagimu. Gitu. Makanya yang namanya wudhu, kalau tidak ada air, pakai Tayamum. ya. Nah sekarang kalau secara akal sehat, kalau pakai debu kira-kira makin bersih atau nambah kotor? Kotor. Menurut Nah, kita nah, kotor. kotor. Nah, makanya disinilah kita berpikir. Jadi maksudnya Allah dengan adanya tayamum, dengan adanya wudhu tadi, jangan mempermasalahkan dalam hal barangnya, tapi tujuannya untuk apa? Membersihkan. Gitu. Nah, makanya di saat kita susah mengendalikan emosi, susah mengendalikan marah, ya lebih baik kita wudhu. Ya, kita wudhu dulu. Tujuannya untuk apa? Membersihkan. Ya, membersihkan. Ini kadang kan, mohon maaf, di saat kita wudhu hanya sebatas buang-buang air aja, nah, gitu aja. Tapi pernahkah kita bersit dalam pikiran kita di saat kita membasuh tangan, ya Allah ya Rabbana, bersihkanlah tangan saya ini ya Allah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Lalu di saat kumur-kumur kita minta, ya Allah bersihkan mulut saya dari ucapan yang tidak baik. Lalu di saat kita basuh muka, ya Allah bersihkan penglihatan saya dari penglihatan yang tidak baik. Di saat membersihkan telinga, ya Allah bersihkanlah telinga saya dari mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Lalu dibasuhlah dahi kita, minta sama Allah bersihkanlah dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Begitupun kaki kita dibasuh, kita minta sama Allah agar dijauhkan dari langkah-langkah yang tidak baik. Jadi fungsinya wudhu itu untuk membersihkan kita, menyempurnakan nikmat kita. Agar kita pandai bersyukur. Nah makanya di saat kita sulit mengendalikan diri kita, ya menahan emosi, sulit sekali jadi orang sabar, perbanyaklah kita wudhu. Ya. Jadi sebelum kita mengingat Allah, ya dengan ritual sholat, kita wudhu dulu. Karena apa? Karena dengan wudhu itu membersihkan sifat-sifat yang tidak baik yang ada dalam anggota tubuh kita. Jadi maksud wudhu itu bukan hanya, mohon maaf ya, pelajaran anak TK SD kita membersihkan dari hadis, gitu kan? Nah betul ya, dari hadas kecil Hadas ataupun dan hadis. najis ya, membersihkan dari najis. Najis dan hadas. Hadas. Nah jadi memberikan diri dari najis gitu ya, sehingga kita taunya oh wudhu ini. Jadi hanya sebatas itu. Tapi coba kita lebih telah lagi. Oh, maksud Allah itu ternyata untuk membersihkan kita dan menyempurnakan nikmat. Maksudnya apa? Oh, berarti kita harus bisa kendalikan anggota tubuh kita ini. Ya, jangan sampai tadi itu karena kita memiliki sifat ketergesa-gesaan, sifat keluh kesah, akhirnya kita susah mengendalikan itu semua. Sehingga kita mudah sekali untuk terprovokasi, mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang nista, ya sehingga kita rugi gitu dengan perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan tadi. Nah jadi setelah wudhu barulah kita melaksanakan sholat, ya di saat sholat pun jangan sampai sholat kita hanya sebatas ritual semata, ya jangan sampai sholat kita hanya sebatas ucapan, ya karena kan sholat itu mulai dari gerakan dan ucapan. Ya, orang ukurannya, banyak orang yang mengukur kehusuan sholat itu dari sudut pandang itu. Bagus, ya. Tapi jangan lupa juga. Ya, jangan lupa. Kenapa? Karena Allah bilang di surat 4 ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja sehingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci, sapulah mukamu dan tanganmu,
Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, itu. Di sini Allah melarang orang mengerjakan sholat. Kenapa? Karena dia dalam keadaan mabuk. Kenapa dengan orang mabuk? Kalau orang mabuk dia tidak akan mengerti apa yang diucapkan. Berarti di saat kita mengerjakan sholat, lalu kita tidak mengerti yang kita ucapkan, apa tidak sama dengan orang yang mabuk tadi? Gitu. Nah, makanya disinilah kita harus memahami, ya, jangan sampai kita selama ini ya ingin mengendalikan keinginan atau hawa nafsu, ingin jadi orang sabar, tapi ya kita belum bisa membersihkan diri kita. Di saat sholat pun kita tidak memahami apa yang kita ucapkan. Ngelamun sama ya. Nah, berarti sholat kita selama ini hanya sebatas ngelamun yang Main-main. ngelamun yang khusyuk. Yang ngelamun aja gini kan khusyuk. Ya. Ya sholat yang tapi dia pikirannya ucapkan, kemana-mana. Ya yang dia ucapkan tidak paham, tidak mengerti. Makanya sholatnya tidak menjadikan ketentraman jiwanya. Nah makanya nanti dalam kita melaksanakan sholatnya, setelah kita wudhu, kita pahami, oh ternyata wudhu ini membersihkan akhlak perilaku, ya atau istilahnya perbuatan-perbuatan anggota tubuh kita. Ya. Setelah kita bersihkan anggota tubuh kita harus ingat Allah. Ya, dengan cara sholat. Nah, untuk mendapatkan ketentraman dalam sholatnya, kita harus khusyuk. Khusyuknya bagaimana? Kita mengerti apa yang kita ucapkan. Jadi jangan sampai kita sholat, mulut ngomong apa, pikiran kemana, hati kemana. Gitu. Nah, makanya qasdu ta'arud ta'yid, apa yang diucapkan oleh mulut, diyakini oleh hati, dilaksanakan oleh anggota badan. Ya, sehingga dalam ritualnya kita khusyuk. Dan nanti aktualisasinya, karena yang dibaca saat sholat ini kita paham, prakteknya kita jadi orang baik. Gitu. Jadi jangan sampai kita, mohon maaf, ya kebanyakan kita habis sholat ngapain? Berbuat lagi. Nah, Allah Berbuat lagi perintahkan. hal yang salah. Nih, silakan dibaca. Ada yang mau baca nggak teman-teman? Aku baca ya, Bu. Silakan. Silakan Bu Leli. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, jadi kata Allahnya apa Bu di sini? Setelah sholat, Suruh Setelah ngapain? sholat bertebaran. cari banyak-banyak. Jadi Cari maunya karunia, Allah kalau kita habis sholat, ya, maunya Allah nih, kalau habis sholat suruh ngapain? Bertebaran. Bertebaran di muka bumi cari karunia. Ya. Berarti suruh ngapain? kerja. Kerja, berusaha. Berusaha. Terus zikirnya ingat Allahnya kapan? Banyak-banyak. Ingat Allah Iya. banyak-banyak. Kapan? Tiap Sambil saat. kerja ingat Selalu. Allah, jangan melakukan Setiap hal yang tidak Bisa enggak? disukai. Bisa enggak? Bisa enggak? Pertanyaannya bisa enggak? Harus bisa. Mohon maaf. Selama ini kita dididik, ya, habis sholat suruh banyak zikir. Akhirnya berlama-lama habis sholat itu, ya. Akhirnya apa? Yang ada tadi mindset kita, hati dan pikiran kita, ya, bukannya istilahnya mendapatkan ketenangan, ketentraman, tapi terus terang aja, ya, di saat kita ingat, apalagi banyak masalah, ya, biasanya orang yang banyak masalah rajin sholatnya, rajin zikirnya. Pertanyaannya kira-kira tenang nggak hatinya? Selesai nggak masalahnya? Ya. Tapi kita di sini sesuai dengan perintah Allah. Di saat habis sholat, bertebaran di muka bumi. Ya, cari karunia. Maksudnya apa? Biar sholat lebih baik kita mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Agar mendapatkan karunia Allah. Lalu di saat kita mengerjakan sesuatu yang bermanfaat tadi, barengi dengan zikrullah. Mengingat Allah. Ya,
Jadi di saat sedang kerja, kita sambil zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil kerja, bisa nggak? Bisa. Bisa. Insya Allah. Maksudnya jangan sampai kita ya selama ini habis sholat ya banyaknya ngelamun lagi, menghayal lagi, ya. Tapi lebih baik kita mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Ya kalau buat ibu-ibu rumah tangga seumpamanya yang selalu di rumah, beres sholat, lebih baik beres-beres rumah, nyapu, ngepel sambil zikir. Ya, jangan ini mah habis sholat, nyapu ngepelnya sambil dengerin dangdutan, nggak berjoget, tiktokan dan sebagainya. Aduh, kenapa nggak Sambil dibarengin? ngafalin, Ustadz. Ya. Habis sholat kerja sambil ngafalin. Ngafalin kata-kata yang ada di dalam Al-Quran dengan artinya. Nah, makanya di sinilah Allah memberikan kesempatan kepada kita, gitu kan? Nah, agar supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, keinginan kita untuk bisa menjadi orang sabar, maka kita harus selalu ingat Allah. Nah, dengan ritual sholat dan zikir itu merupakan sarana kita untuk mengingat Allah. Di saat kita mau melakukannya, awali dulu dengan wudhu. Karena dengan wudhu itu adalah membersihkan apa yang menjadi perbuatan-perbuatan buruk kita. Ya, kita nggak tahu tadi ini tangan dipakai untuk apa, mulut dipakai bicara apa, kuping dipakai mendengarkan apa. Makanya sehari 5 waktu kita diingatkan agar selalu dibersihkan itu semua. Gitu. Nah, setelah kita wudhu baru melaksanakan sholat. Di dalam sholatnya kita harus paham apa yang kita ucapkan. Sehingga nanti beres kita sholat, kita bisa bertebaran di muka bumi cari karunia Allah. Bisa bekerja yang bermanfaat. Di dalam kita melaksanakan pekerjaan tersebut juga dibarengi dengan selalu ingat Allah, zikir. Seperti itu. Nah, sehingga pada saat kita udah melaksanakan itu semua, ya, makanya Allah bilang surat 2 ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bil sabri was sholat. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Innallaha ma'as sabirin. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita sudah melakukan itu semua, ya, tertanam kesabaran dengan selalu kita mengingat Allah sholat tadi, berarti kita selama ini beserta siapa? Jadi kita beserta siapa kalau seperti itu? Allah. Beserta Allah. Jadi orang yang beserta Allah akan tertanam kesabaran tadi sehingga kita bisa mengendalikan diri dari emosi, dari marah, ya. Nah, kalau kita bisa mengendalikan diri dari emosi, dari marah, ya berarti kita sudah beserta siapa? Beserta Allah. Seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita selama ini serasa sudah dekat dengan Allah, beserta Allah, tapi belum bisa mengendalikan marah, mengendalikan emosi, mengendalikan hawa nafsu. Gitu. Nah, makanya disinilah Allah ingatkan kepada kita, jika kita selalu sabar dan menjadikan sholat sebagai penolong kita, sesungguhnya kita akan beserta dengan Allah, gitu. Nah, jadi kalau orang yang sabar, ya beserta dengan Allah. Nah ini saya satu contoh surat 3 ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Tuh, ya. Jadi balasan dari Allah, jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Kadang di sekitar kita banyak orang yang nggak suka. Ya. Jika kita memperoleh kebaikan, mereka sedih. Tapi jika kita mendapat bencana, mereka senang. Kan gitu. Ya. Ada orang yang seperti itu? Banyak. Tapi kalau kitanya jadi orang yang sabar dan selalu mendirikan sholat dan juga bertakwa, ya, apapun yang mereka
istilahnya berikan kepada kita, ya, atau tipu daya mereka, sedikit pun tidak akan mendatangkan kemudaratan kepada kita. Jadi kita tidak akan terprovokasi, kita tidak akan terpancing emosi, kita tidak akan marah. Kenapa? Karena kita sadar, ya, kita tahu bahwa karena tadi namanya orang sabar beserta siapa? Beserta Allah. Kalau beserta Allah, berarti selalu tertanam rasa kasih sayang. Nah, makanya ini balik lagi, coba introspeksi diri kita masing-masing. Ya. Jadi jangan sampai yang akhirnya kita mudah terprovokasi. Berarti di mana Tuhan kita? Di mana yang namanya Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang tadi? Kalau kita masih mengikuti hawa nafsu. Kalau kita masih mengikuti marah, emosi, akhirnya berselisih, bermusuhan. Gitu. Nah, makanya disinilah tipu daya mereka tidak akan datang, ya, tidak akan mendatangkan kemudaratan kalau kitanya sabar dan bertakwa, seperti itu. Nah, makanya di sini dicontohkan, ya. Nah, dulu, ya, jadi kalau kita ingin belajar ilmu sabar, ya. Nah, jadi gini, coba kita buka dulu surat berapa? 18 ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu... Sebentar, Bu. Sebelum ke sini, ya. Ya, sebentar. Nanti ini dulu nih, surat 42 ayat 40 dulu. Nah, sorry. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang jolim. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maksudnya apa? Nah, kan kadang tadi, ya, kita susah sekali mengendalikan emosi, susah sekali mengendalikan hawa nafsu, susah sekali mengendalikan marah karena sifat ketergesa-gesaan dan keluh kesah tadi. Ya, tapi dengan kita, ya, mengingat Allah, dengan kita sholat, zikir, dan sebelumnya kita berwudu, ya, mudah-mudahan itu bisa membantu kita meredakannya. Ya, kenapa? Karena dengan berwudu kita membersihkan sifat-sifat buruk kita, dengan sholat kita menjadikan hati menjadi tentram. Ya. Nah, lalu di sini, ya, kadang ada orang yang berbuat jahat kepada kita. Boleh nggak orang yang berbuat jahat tadi kita balas? Tidak. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Kalau sampai di situ, jadi boleh nggak kita membalas satu kejahatan dengan kejahatan yang serupa? Boleh. Boleh. Tapi ini ayat nggak cukup sampai di situ. Maka, nah, barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Pertanyaannya, kita ingin dapat pahala atau ingin nambah dosa? Dapat pahala. Nah, kalau ingin nambah dosa, balas aja itu kejahatan tadi, gitu kan? Tapi kalau ingin dapat pahala, kata Allah ngapain? Maafkan dan berbuat baik. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Lanjut ayat 41-nya. Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya tidak ada satu dosa pun terhadap mereka. Nah, kecuali kita dalam posisi membela diri. Ada orang yang berbuat dosa kepada kita, lalu kita membela diri. Nah, pembelaannya, ya. Jadi kita membela diri ini berarti termasuk perbuatan dosa enggak? Tidak. Kalau membela diri mah. Yang namanya membela diri berarti kita berbuat sesuatu untuk menampik, ya, atau menangkis, kayak gitu, ya, dari apa yang mereka perbuat kejahatan kepada kita, gitu. Lanjut 42-nya. Silakan Bu Ade. Ya, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat jolim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Jadi yang berdosa yang mana? Yang berbuat zolim kepada manusia dan melampaui batas. Tanpa dasar. Contoh, Bu Ade, ya, berselisih dengan saya.
Nah, Bu Ade berbuat jahat ke saya balas dengan kejahatan yang melebihi batas. Berarti yang dolim yang mana? Keduanya. Balas. Dua-duanya. Dua-duanya. Dua-duanya dolim di mata Allah. Kan tadi pilihan. Nah, makanya D43-nya lanjut. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Nah, itu. Jadi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, ya, Utama. sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk yang diutamakan. Jadi yang mau kita utamakan membalasnya, menyakitinya melebihi dia menyakiti kita, atau bersabar dan memaafkan. Bersabar dan memaafkan. Nah, jadi yang menentukan itu semua siapa? Kita. Kita sendiri. Sok tinggal milih mau dapat pahala atau nambah dosa. Gitu. Ya. Ini melawan hawa nafsu, Kang. Iya. Tinggal kita maunya seperti apa. Ini contoh tadi ya, seumpamanya Bu Mila dengan saya tadi berselisih, lalu kita bersitegang ya, Ibu istilahnya nyubit saya sekali, saya cubit Ibu 2 kali, kan sama-sama berdosa tuh. Gitu kan? Iya. Nah, tapi kalau bersabar dan memaafkan, begitu Bu Mila cubit saya sekali, saya langsung istilahnya mencari tahu kesalahannya apa. Berarti kan ada pembelaan di situ. Iya. Gitu kan? Nah, kita cari tahu dulu. Ini sumber permasalahannya apa? Cari akarnya dulu. Setelah tahu sumber permasalahan, dibawa untuk bermusyawarah. Lalu cari penyelesaiannya. Ya. Lalu kita maafkan. Mungkin dia tadi itu karena punya sifat tergesa-gesa dan juga banyak mengeluh, ya. Akhirnya terprovokasi oleh hawa nafsu sehingga dia berbuat seperti itu ke kita. Ya. Nah, makanya kita cari dulu masalahnya apa. Kalau sudah ketemu masalahnya, bicarakan baik-baik gitu. Jadi bersabar dan memaafkan itu adalah perbuatan yang paling diutamakan gitu. Nah, makanya untuk belajar ilmu sabar kita harus bisa mencontoh dari kisah-kisah para nabi dan para rasulnya. Ya, terutama kita buka tadi ya surat 18 ayat 66 sampai 82. Bu Hedi lanjut, Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Boleh, kata Khidir, tapi Musanya cerewet, nanya melulu, udah dibilang suruh sabar, nanya melulu. Bolehkah aku mengikuti supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Ya. Lanjut. Apa jawabannya? Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Nah, jadi kata Khidir, ya, jadi ini cerita sanggup. Nabi Musa dan Khidir. Di saat Musa ingin belajar, ya, kepada Nabi Khidir, ya. Nah, di sini Khidir bilang bahwasanya kamu tidak akan sanggup. Gitu. Kamu tidak akan sanggup deh katanya. Ngikutin saya gitu. Belajar sama saya gitu. Lanjut. Musa sanggup. Ayat 8-nya. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Nah, jadi untuk mendapatkan ilmu sabar itu berarti harus apa? Harus punya ilmu. Punya ilmu. Nah, itu. Bagaimana kamu dapat sabar? Sementara kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu. Nah, maksudnya apa? Ya gimana kita bisa mengendalikan diri, bisa menjadi orang yang sabar kalau kita belum mengalami apa yang selama ini terjadi dan tidak memahami situasi kondisi yang terjadi tersebut. Maka kita nggak bakalan ketemu ilmu sabar tadi, gitu ya. Nah, makanya di sini ilmu sabar tersebut atau kunci sabar itu adalah pengetahuan dan ilmu. Jadi kunci sabar itu kita harus punya pengetahuan, kunci sabar itu kita harus punya ilmunya. Nah, makanya kita contoh nih ya pengalaman yang terjadi antara Musa dengan Khidir. Kita lanjut. Dia berkata, jika kamu mengikuti, Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar. Dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan apapun. Nah, kadang kita berpikirnya, saya bisa kok jadi orang sabar gitu kan.
Oh, gampang kok sabar. Ya udah, yang penting kita sabar aja. Oh, pokoknya banyak lah ilustrasi-ilustrasinya gitu. Ya. Nah, makanya ini dicontohkan oleh Musa. Insya Allah aku ya akan menjadi orang yang sabar. Dan aku tidak akan menentangmu dalam segala suatu urusan. Nah, tapi apa yang terjadi? Lanjut. Ayat 70-nya. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang suatu apapun, sampai aku sendiri yang menerangkannya kepadamu. Nah, jadi kalau ingin jadi orang sabar, jangan banyak tanya. Katanya, Nah, tapi harus jangan banyak kepo. harus banyak memahami. Makanya tadi jangan banyak berkeluh kesah, jangan selalu tergesa-gesa. Bisa. Gitu. Lanjut ayat 71-nya. Maka berjalanlah keduanya, sehingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Kidar melubanginya. Musa berkata, mengapa kamu melubangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Nah, kalau menurut ayat ini berarti Musa memiliki sifat ketergesa-gesaan menyimpulkan sesuatu. Iya, berprasangka. Gitu kan? Nah, Iya. makanya sumbernya itu ada di dalam diri kita. Kalau kita selalu tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu, Celaka. nggak mungkin kita bisa jadi orang sabar. Nggak mungkin kita bisa mengendalikan diri. Nah, makanya kita ambil contoh pelajaran dari kisah Nabi Musa dan Khidir ini. Ya, makanya Musa di sini selalu tergesa-gesa dalam menyimpulkan sesuatu. Lanjut. Dia, Khidir berkata, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku. Nah, kata Khidir, bener kan? Gua bilang, lu tuh nggak bisa sabar. Gitu. Ya, Jangan lanjut. kepo gitu ya. Musa 73-nya. berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Nah, akhirnya Musa mikir, oh iya ya, saya gampang amat nyimpulin gitu kan. Oke deh kalau gitu, gue minta maaf deh, gue nggak bakal ulangi lagi, gitu kan. Kasih kesempatan kedua. Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang munkar. Nah, diulang lagi. Ya. Jadi ketergesa-gesaannya tadi diulang lagi. Akhirnya Khidir bilang lagi begini. Khidir berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan sabar bersamaku? Kan udah gue bilang, lu nggak bisa sabar. Kenapa? Karena selalu tergesa-gesa dalam menyimpulkan sesuatu tanpa dipikir terlebih dahulu, tanpa di cross check terlebih dahulu, tanpa dipahami situasi kondisinya. Nah, itulah manusia ya, yang mudah diprovokasi, mudah terkontaminasi, sehingga apa? Dengan ketergesa-gesaannya dia langsung menyimpulkan sesuatu gitu, yang akhirnya timbullah di situ perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Lanjut. Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku. Nah, udah dikasih tahu dari awal. Akhirnya Musa nyesel lagi gitu kan. Akhirnya udah deh minta satu kali lagi gitu ya. Lalu Khidir bilang lagi, lanjut. Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Nah, di sini ada apa di sini? Percakapan ini mengandung apa? Ya kayak tadi, berkesimpulan. Di sini mengandung keluh kesah. Musa mengeluh.
udah capek jalan gitu kan, kok nggak ada yang ngasih makan penduduk ini, nggak tahu apa kita ini siapa kan gitu. Ya. Nah itulah kadang sifat manusia itu muncul seolah-olah ingin dihormati, dihargai. Akhirnya begitu tidak ada menghormati, tidak ada penghargaan, dia berkeluh kesah gitu. Di saat Khidir menegakkan ini, Musa akhirnya bilang, kenapa nggak kita minta aja, kan kita udah ada kerjanya gitu. Nah itulah keluh kesahnya gitu ya. Jadi buruhan. Lanjut 78-nya. Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dan kamu. Capek deh gue. Kelak aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Lanjut. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku bertujuan merusak bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap bahtera. Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin. Dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Urusan tembok, dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada kedua ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar kedua mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukannya menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Tuh, ya. Jadi dari kisah Musa dan Khidir ini kita bisa ambil kesimpulan tadi bahwa sumber segala masalah itu adalah sifat diri kita akibat ketergesa-gesaan kita dan banyaknya kita mengeluh, berkeluh kesah. Ya. Tapi ya itu tadi sunatullah, karena sifat-sifat itu ada di dalam diri kita. Nah, cuman gimana caranya kita bisa mengendalikan diri kita tersebut agar kita bisa menjadi orang sabar, gitu kan? Nah, tadi udah disampaikan. Yuk kita sama-sama selalu ingat Allah, gitu. Agar kita bisa menjadi orang yang sabar, ya. Secara ritual kita dengan wudhu, dengan sholat dan zikir, ya. Aktualisasinya, ya. Kita bisa menahan diri itu dengan tidak tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu, ya. Dan juga di sini ya diambil pelajaran dari kisah Musa dan Khidir ini, ya, bahwasanya untuk menjadi orang sabar itu tidak mudah. Kenapa? Karena ada sifat-sifat yang ada di dalam diri kita tadi, gitu. Nah, makanya kita berusaha ya supaya kita mendapatkan itu semua, ya. Makanya kita harus ambil contoh lagi surat 20 ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan pada Adam dahulu. Maka ia lupa akan perintah itu dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Nah, itu. Dicontohkan dulu oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Di saat Allah perintahkan suruh tinggal di surga, makan minum sepuasnya, tapi dia tergoda oleh setan. Sehingga Adam dan Hawa tergelincir oleh perbuatannya. Ya, karena dia tidak sabaran, ya, karena dia istilahnya tergesa-gesa, akhirnya begitu diajak oleh iblis setan untuk berbuat sesuatu yang melanggar aturan Allah, dia mengikutinya. Kenapa? Karena di dalam diri Adam tidak terdapat kemauan yang kuat. Ya, nah makanya di sini berarti kalau kita ingin menjadi orang yang sabar, bisa mengendalikan diri, berarti harus tanamkan dalam hati dan pikiran kita kemauan yang kuat. Ya, kemauan yang kuat untuk apa? Ya untuk menahan diri tadi. Kemauan yang kuat untuk apa? Menjadi orang sabar tadi. Caranya bagaimana? Mengingat Allah. Nah, mengingat Allahnya dengan cara bagaimana? Wudhu, sholat, zikir, berbuat
baik. Ya, jadi nanti kebaikan-kebaikan tadilah yang akan memunculkan kesabaran dalam kehidupan kita, gitu. Nah, jadi jangan sampai kita selama ini terus-terusan dalam hidup ini mengikuti keinginan hawa nafsu terus. Akhirnya apa? Nggak sabaran, bentar-bentar marah, bentar-bentar emosi, bentar-bentar berselisih, bentar-bentar berbuat yang tidak baik. Kenapa? Ya tadi itu, ya ketergesa-gesaan dan keluh kesah kitanya nggak bisa dikendalikan, ya nggak bisa kita kontrol. Seperti itu. Nah, makanya dalam pembelajaran kita hari ini, ya untuk mendapatkan ilmu sabar, mari kita contoh dari kisah Musa dan Khidir tadi, ya. Jangan sampai ya ketergesa-gesaan dan juga keluh kesah kita menyebabkan kita yang akhirnya tidak menjadi orang yang sabar. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, ya. Untuk materi saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Satu adalah di awal pengajian ini Pak Ustadz menyampaikan bahwa di surat 17 ayat 11 bahwa umat manusia itu bisa berdoa Ya. tentang kejahatan maupun kebaikan. Ya. Dan artinya doa itu juga doa kejahatan atau doa kebaikan itu bisa dikabulkan oleh Allah. Ya. Kemudian asal dia sesuai dengan ayat surat 3 ayat 136 perbuatan jahat itu bisa diampuni kalau dia bertobat. Tetap dia bisa mendapat rahmat Allah untuk masuk surga. Nah, itu kalau umurnya kebetulan panjang sebelum dia tobat, belum dia udah meninggal, tentu nggak bisa dapat ampunan. Nah, orang yang berdoa kejahatan dikabulkan oleh Allah, tetapi juga di samping itu dia juga melakukan perbuatan-perbuatan beramal-amal yang baik. Dia sedekah, dia zikir, ya. Dia berbuat baik, segala macam ke masyarakat, tapi dia dari hasil kejahatannya, dari hasil korupsinya, dari hasil rampokannya. Nah, ini gimana nih? Kok Allah seolah-olah untuk berbuat jahat juga oke. Tapi tidak dijelaskan di dalam surat-surat di dalam Al-Quran. Yang di dalam Al-Quran cuma hanya kalau berbuat baik itu hasilnya akan baik juga di akhirnya, di kampung akhirat. Nah, sehingga kalau dia tidak tobat, ya dia tidak dapat hasil yang baik di kampung akhirat, walaupun dia berdoa kejahatan dan tidak sempat bertobat. Nah, gimana nih Pak Ustadz? Kang Ali. Oke, baik. Ya. Nih, kalau udah ada Pak Dokter, seru nih, suka ada pertanyaan. Baik. Nah, jadi pertanyaan dari Dokter As ini ya sangat-sangat istilahnya ya membuka hati dan pikiran kita semua. Faktanya emang seperti itu. Banyak orang yang selalu berdoa untuk kejahatan. Ya, maksud berdoa untuk kejahatan tuh maksudnya apa sih? Ya kadang kita mendoakan orang yang kita benci, orang yang kita tidak suka, kan gitu. Ya, kadang begitu kita nggak suka dengan si A, karena ada punya masalah dengan kita doakan mudah-mudahan kamu bangkrut gini-gini dan sebagainya. Berarti doanya itu jahat atau baik? Jahat. Pasti jahat. Gitu. Nah, di sini Allah bilang di surat 17 ayat 15. Silakan Pak Dokter baca. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri.
Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Kalau menurut ayat ini, ya, kan tadi Allah perintahkan kita untuk jadi apa? Orang baik. Baik. Berarti kalau kita berbuat sesuai dengan hidayah Allah, tentunya kita menjadi orang yang baik. Kan gitu. Nah, kalau kita berbuat sesuai dengan hidayah Allah, dan perbuatan itu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Lalu ada orang yang berbuat ya dosa ya, atau jadi dia berdoa untuk perbuatan yang tidak baik gitu kan, mendoakan kejahatan. Nah, berarti dia tersesat. Ya, maka barang siapa yang sesat, sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Nah, di sini Allah ya, kan tadi Allah yang menciptakan baik buruk benar salah. Tapi yang menentukan pilihan baik buruk benar salah adalah diri kita sendiri. Makanya Allah tidak akan merubah keadaan kita kalau kita tidak mau merubah diri kita sendiri. Jadi kalau orang yang selalu berbuat yang tidak baik, berdoa untuk kejahatan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya, berarti dia tersesat untuk kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Jadi tidak ada transfer dosa. Gitu, ya. Nah, kalau ada transfer dosa, mungkin saya orang yang paling dulu akan membuat biro jasa untuk pentransferan dosa. Kenapa? Ya lumayan kan belum ada bisnis itu gitu. Nah, tapi tujuannya bukan ke situ. Nah, jadi di sini ya, jangan sampai kita yang akhirnya menganggap, loh kok Allah begini? Ya kan tadi, semua Allah yang menciptakan. Ya, manusia, planet, bumi, flora, fauna, semua Allah yang menciptakan. Gitu. Nah, di sini Allah menciptakan manusia itu sebagai apa? Khalifatullah atau wakilnya Allah di permukaan bumi untuk menjaga asetnya Allah ini. Ya, karena di bumi ini ada flora, fauna dan sebagainya. Kalau bukan manusia yang menjaganya, nggak ada yang bisa menjaganya. Ya, makanya Allah pilihlah manusia di sini sebagai khalifatullahnya atau wakilnya Allah. Tapi dalam pengerjaan tugasnya di sini, kadang tadi manusia itu ya, karena tadi di manusia memiliki sifat-sifat dasar, ya, baik itu keluh kesah, ya, baik itu suka tergesa-gesa, bodoh dan doli, ya. Nah, sehingga di sini banyak sekali manusia yang akhirnya ya, mereka lupa kepada Sang Penciptanya, lupa kepada Allah gitu. Sehingga dia berbuat ya seolah-olah benar menurut dirinya sendiri. Ya, karena tadi ada sifat buruk tadi, akhirnya dia mendoakan orang ya dengan doa-doa yang tidak baik. Nah, begitu doanya yang tidak baik tadi didengar oleh setan. Nah, akhirnya si setan memanfaatkan orang tersebut ya, akhirnya dikabulkan doanya. Jadi yang mengabulkan doanya nanti siapa? Bukan Allah, tapi setan. Karena di sini setan nanti akan senantiasa ya membuat orang celaka. Surah 7 ayat 21. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya. Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Nah, jadi si setan di sini ngaku sebagai apa? Memberi nasihat. Begitu dia tahu ini ada orang yang memiliki sifat-sifat tadi, ya, akhirnya setan masuk di situ. Ya, setan masuk dalam keinginan orang tersebut, akhirnya dikabulkan. Doanya dikabulkan. Orang itu mendapatkan istilahnya, akhirnya dia senang. Tuh kan, gue bilang juga apa. Timbullah di situ kesombongan. Kenapa? Yang menjadi penasihatnya siapa? Setan. Kalau tadi mengikuti hidayah Allah, pasti dia akan berbuat baik. Tapi sebaliknya, kalau dia tersesat, berarti yang menyesatkannya siapa? Setan. Maka kecelakaannya untuk dirinya sendiri. Yang mengabulkan doanya tetap Allah. Bukan. Allah itu punya izin. Ngasih nasihat. Betul, Allah itu punya izin, punya kehendak. Ya.
Allah punya izin, punya kehendak. Di saat orang ini ya dia berdoa untuk kejahatan, Allah izinkan nggak? Izinkan. 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 Ya. Tapi apakah itu kehendak Allah maunya seperti itu? Tidak. Tidak. Lalu ya karena Allah punya izin berarti ada resiko yang harus ditanggung atau ada akibat yang harus ditanggung. Nah, karena tadi ada setan yang mengaku jadi penasehat, akhirnya doa si orang tadi untuk kejahatan sama setan didengar. Wih, ini orang lagi ini nih, temen gua nih. Akhirnya setan membantu untuk mewujudkan doanya. Allah izinkan nggak? Izinkan. 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 Kenapa? Karena dia bersekutu dengan siapa? Dengan setan tadi. Gitu kan? Nah, kalau dia udah bersekutu dengan setan, nah coba kita baca dulu dari sini nih. Surat 17 ayat 62 sampai 64. Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Nah, kecuali sebagian kecil. Lanjut. Tuhan berfirman, pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup. Nah, berarti dua ayat ini menerangkan tentang apa? Kontrak kerja, MOU, antara makhluk dan penciptanya. Siapa? Iblis dan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini si iblis minta kepada Allah ya, karena dia merasa kecewa kepada Allah. Karena dia merasa istilahnya yang paling baik ya, akhirnya dia kecewa. Kenapa? Oh, ini orangnya yang engkau muliakan atas diriku. Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar aku akan sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Jadi di sini si iblis setan kecewa, akhirnya minta tangguh untuk apa? Menyesatkan manusia. Gitu. Nah, akhirnya dia nanti jadi ngaku penasehat. Lalu Allah bilang, oke deh kalau gitu, pergilah. Tapi konsekuensinya, siapa yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu. Jadi Allah izinkan, tapi ada konsekuensi. Gitu. Apa konsekuensinya? Neraka jahanam. Nah, bahkan di sini Allah bocorkan kelemahan manusia. Ayat 64-nya. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu. Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka, melainkan tipuan belaka. Nah, itu. Akhirnya Allah bocorkan kelemahan manusia itu ya ada pada harta dan anak-anak. Maksudnya apa? Ini manusia paling gampang diprovokasi kalau udah urusan harta dan keluarga. Gitu. Maka kata Allah, hasunglah ya siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu. Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki. Kata Allah, silakan ya. Kamu kerahkan pasukan. Jadi iblis ini punya pasukan juga, Pak. Ada kavalerinya, gitu kan? Nah, ada angkatan daratnya, gitu. Ya. Jadi di sini si iblis diberikan oleh Allah kesempatan untuk menyesatkan manusia, gitu. Dan Allah bocorkan kelemahan manusia itu, yaitu berserikatlah kamu dengan mereka pada harta dan anak-anak mereka dan beri janjilah mereka. Nah, makanya disinilah ya iblis akan memanfaatkan manusia tadi, akan disesatkan. Apalagi manusia tadi orang yang tergesa-gesa, banyak keluh kesah, nggak sabaran, hanya timbul keinginan untuk berbuat yang tidak baik atau berdoa untuk kejahatan. Hanya iblis masuk di keinginan orang tadi. Tapi konsekuensinya kata Allah tadi apa? Barang siapa yang mengikuti kamu, tempatnya di mana? Neraka.
Jadi dikabulkan oleh Allah, dikabulkan tapi dengan konsekuensi, gitu. Nah, makanya di surat 14 ayat 22, ini yang akan terjadi kelak di kemudian hari di akhirat. Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Nah, Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Dan oleh sebab itu, janganlah kamu mencercaku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-sekali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-sekali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. lanjut. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Nah, jadi disinilah ya nanti ada percakapan setelah di neraka. Ya, setelah perkara hisab diselesaikan. Ya. Setan buang badan. Akhirnya setan di situ tidak bertanggung jawab. Tidak buang badan. Nah, makanya disinilah kita di saat ya ingin berbuat sesuatu, tanya dulu ya terhadap diri kita. Jangan sampai kita kalau kita melakukan berdoa untuk kejahatan atau berbuat sesuatu yang jahat karena masalah tadi ya keluarga, harta, akhirnya apa? Korupsi. Kan gitu. Nah, setan seneng tuh, masuklah dia di situ. Akhirnya dia membenarkan apa yang kita kerjakan. Kata Allah tadi, kalau kamu mengikuti bujuk rayu setan, silakan aku izinkan, Allah kabulkan. Tapi konsekuensinya nanti tempatnya di mana? Di neraka. Begitu sudah masuk neraka, barulah dia menyesal. Akhirnya di situ mencerca si setan tadi, kata si setan, jangan cerca gua kan udah bilang Allah telah memberikan janji kepadamu yang benar. Jadi kalau kamu mengikuti hidayah Allah, itu yang baik. Aku pun telah menjanjikan kepadamu, tapi aku menyalahinya. Lu malah ikut gua. Nah, sekarang nggak usah cerca aku, tapi cercalah dirimu sendiri karena mengikuti ajakanku. Nah, makanya disinilah kita harus berpikir bahwasanya dalam hidup kita ini, ya, di saat kita ingin berbuat sesuatu, mengerjakan sesuatu, hati-hati. Jangan sampai si setan jadi penasehat kita. Bagaimana cara membedakannya? Ini adalah petunjuk Allah dan ini petunjuk setan. Mudah sekali membedakannya. Apa? Lihat endingnya. Kalau endingnya baik, ya, kalau endingnya baik sesuai dengan hidayah Allah, berarti itu petunjuk Allah. Tapi kalau endingnya tidak baik, berselisih, bermusuhan, ya, terjerat kasus hukum dan sebagainya, berarti itu ajakan siapa? Setan. Jadi tinggal kita bisa memilihnya, gitu. Ya, jadi jangan sampai yang akhirnya tadi mengikuti bujuk rayu setan, akhirnya kita tergoda, gitu. Ya, sehingga kita lupa kepada Allah. Ya, nah, lalu akhirnya dia korupsikan uangnya, ya, lalu dipakai untuk ya berbuat baik, gitu kan? Coba kita baca surat 9 ayat 54. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas. Dan tidak pula menafkahkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan. Nah, jadi diterima enggak hasil korupsinya tadi? Tidak. Tidak, kenapa? Karena kafir. Nah, kafaro tadi, kafir. Kafaro. Ya, jadi nafkah atau infaknya tidak akan diterima karena apa? Mengingkari, ya, mengingkari Allah dan Rasul-Nya, gitu. Karena dia mengambil jalan mengikuti setan tadi, gitu. Ya, walaupun dia dari hasil korupsi, ya kalau uang korupsinya sih nggak haram, ya. Tapi yang haram apa? Perbuatan orang tersebut, gitu. Ya sekarang contoh gini dah, kalau daging babi haram atau halal? Haram. Haram. Di saat kita disuguhkan daging babi, kira-kira mau makannya nggak? Enggak. Kenapa? Karena Karena perintah haram. Allah. Karena haram.
Nah, sekarang korupsi haram atau halal? Haram. Di saat dikasih duit segepok hasil korupsi, mau nerima nggak? Enggak. Kalau nggak tahu terima. Nah, itu pembenarannya. Ya kalau Ya, nggak tahu nggak tahu dulu, masalah. pikirin. Betul. Kalau nggak tahu Dapatnya nggak dari masalah. mana? Kayak contoh nih, ya. Saat ini saya sedang mengadakan pembangunan. Ada orang yang sumbang ke saya. Saya tahu nggak itu hasil korupsi atau tidak? Tidak. Enggak. Nggak Enggak. tahu. Berarti saya bermasalah nggak? Enggak. Enggak. Nggak, kalau Tahu nggak tahu. kan? Tapi ada orang yang terang-terangan, Kang, saya kerja di sini, ya. Kebetulan nih saya dapat uang dari hasil korupsi, saya pengen nyumbang tempat Akang. Kira-kira saya mau nerima nggak? Enggak lah. Enggak. Karena tahu saya nggak mau. Pasti. Karena apa? Tahu. Gitu. Kenapa? Karena ini apa? Tidak akan diterima infak sodakonya kalau mereka kafir atau mengingkari Ayat-ayat Allah. ayat-ayat Allah tadi. Gitu. Ya, nah jadi balik lagi ya ke pertanyaan Bapak tadi. Ya, kira-kira gimana, Pak? Oh, ini Ya, ayatnya. jadi kesimpulan saya sih, doa kejahatan itu tetap dikabulkan Allah. Dengan konsekuensi. Dengan konsekuensi di hari akhir. Nah, Sedangkan kehidupan kebaikan, kehidupannya, kenyamanan hidupnya, dengan rumahnya yang mewah, apa segala macam, itu tetap bisa terjadi di dunia. betul. Nah, jadi di akhiratnya tidak. Dan itu pun karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kemudian dia menyadarinya dan kemudian dia bertobat, tidak akan berjanji, tidak akan mengulanginya kembali, Ya. Allah akan membuka pintu maafnya. Betul. Dan dia bisa masuk juga ke dalam surga. Iya, kalau tobat. Setelah membayar, Bayar setelah Kalau berbuat tobat. baik dan membayar semua kejahatannya. Kalau bertobat, tapi kan kadang ya tadi itulah. Sekarang tobat, besok kumat lagi, tobat, Ya, kumat tomat. lagi. Nah, kalau mati Banyak dalam yang keadaan bisa lagi kumat tobat. gimana? Kan gitu. Nah, makanya Allah kasih kesempatan kepada manusia ya untuk mengadakan pertobatan tadi ya. Surat 2 ayat 160. Nah, ini Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya. Nah, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. jadi tobat itu harus dibarengi dengan apa? Memperbaiki Perbaikan. diri. Perbaikan. Ya, perbaikannya dengan cara bagaimana? Menerangkan kebenaran. Menerangkan kebenaran. Nah, maksud menerangkan kebenaran di sini bagaimana? Mengikuti ayat-ayat Allah. Nah, kalau ingin menerangkan dengan kebenaran, berarti di saat kita bertobat, mengadakan perbaikan, tidak diulangi perbuatan dosa-dosanya. Tapi diganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Baru itu yang disebut menerangkan dengan kebenaran. Masalahnya, waktunya masih sempat nggak? Kita kan nggak tahu kapan mati. Nah, makanya bukan hanya itu saja. Banyak yang nggak sempat itu. Nah, makanya masalahnya bisa juga uang korupsinya itu belum habis. Dipakai untuk melakukan perbuatan kebaikan. Masih boleh apa tidak? Kan dia ingin memperbaiki. Tapi bukan mengembalikan uang korupsinya, tapi dengan uang korupsinya itu dia melakukan tindakan perbaikan-perbaikan, infak, zakat, membantu rakyat miskin. Tetap aja salah kalau menurut saya, karena itu bukan uang dia, itu hak orang lain. Iya, harus dikembalikan ke orang lain. Harus dikembalikan kepada yang berhak. Sok baca 63 ayat 10 tuh. Nah, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Yang menjawab, aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah, dari sini kan boleh nih. Boleh. Dari hasil korupsinya nih. Kita buat kebaikan segala macam. Cuman kan tadi ya dia sudah mempertanggungjawabkan ya, dia sudah mempertanggungjawabkan kan perbuatannya tadi. Ya. Jadi dia sudah mengadakan pertobatan.
Jadi kalau namanya bertobat berarti dia mengakui segala dosa dan kesalahan, mempertanggungjawabkan secara moral, baik secara hukum dan sebagainya, lalu dia mengadakan pertobatan. Nah, jadi kalau kita sudah mengadakan pertobatan, ya kita pakai, ya belanjakan, ya sisa-sisa dari apa yang kita miliki, gitu. Yang tadi hasil korupsinya kita kembalikan dulu, ya kalau bisa kembalikan dulu. Ada yang Jadi berhak. Iya. Nah, Nggak ada jadi yang berhak pada negara. ya, Iya Ya, dong. gimana dia korupsinya? Diambil dari mana, Dari dikembalikan mana dikembalikan ke dulu. situ. Tapi kita harus melalui hukum dulu. Nggak bisa Nah, Oh iya. kembalikan Iya, saja. benar. Kan kan Allah tadi harus bilang. gentle bertanggung jawab, kan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Nah, cuman kan di sini tadi banyak orang yang ada, aduh kalau gitu ketahuan dong gua korupsi. Yang takut juga kalau itu dikembalikan, dia ada nggak bisa sedekah lagi, habis hartanya. Ah, Lo Ya, nggak percaya daripada Allah dong bersedekah kalau pakai gitu. uang Allah kan haram, yang memberikan tetap aja nggak kan dihukum. kan tadi tidak diterima Gimana oleh sih bersedekah Allah pakai uang haram? sedekah kalau dia dalam keadaan Kan udah kafir. tobat. Enggak dong, uangnya tetap aja uang haram, bukan hak Uangnya dia haram. kok. Uang sih nggak bisa haram dianya. Iya, uang nggak bisa haram. Makanya solusinya ya uang hasil korupsinya pakai sedekah nggak masalah. Tapi ada nggak uang yang murni hak miliknya dia? Nah, mungkin yang hasil korupsinya pakai sedekah, buat dia nggak ada apa-apanya. Ya, kenapa? Tidak diterima kan tadi oleh Allah. Ya. Nah, tapi kalau dia komitmen, udah deh hasil korupsi gua sedekahin dulu, nggak apa-apa. Gitu kan? Nah, lalu dia juga punya aset yang pribadi, yang betul-betul dari keringat dia. Dia juga bersedekah dari itu. Nah, itulah yang akan Itu diperhitungkan. baru dibersihkan dosa-dosa. Dosanya. Iya. Gitu. Nah, jadi jangan Iya, sampai kita, betul. ya mohon maaf, seperti halnya yang film legenda di England tuh yang hasil mencuri pakai sedekah tuh Robin Robin Hood. Hood. Jadi sekarang kan banyak yang ingin jadi Robin Hood tuh, menghalalkan segala cara. Jangan ya. Jadi cara-caranya kita masih ada Harus pilihan sesuai yang baik. dengan Sesuai tuntunan dengan Allah Subhanahu wa Dengan cara-cara yang baik Ta'ala. seperti itu aja. Oke? Seru nih, makanya alhamdulillah ya pada kesempatan yang baik ini ya kita masih diberikan oleh Allah untuk terus belajar ya. Insya Allah ke depan nanti kita bisa nambah lagi ilmunya. Assalamualaikum, Pak Ustadz Ali. Waalaikumsalam, Bu Dokter. Iya, saya sambil mengikuti separuh-paruh sambil praktek ya, tapi saya mengikuti separuh-separuh ya. Mudah-mudahan bisa nempel ya. Terima kasih. Nah, jadi beramal sambil beramal sambil belajar. Ya, itu saya bilang tadi, bekerja sambil ingat Allah. Ya, sambil bersikir tuh. Iya. Amin. Biar sedekah juga nanti hasil prakteknya. Amin. Alhamdulillah sudah. Jangan lupa 2,5% harus sedekahkan. Iya. Udah ada tempatnya pondok pesantren. Sebelum kita tutup ya, kita izin nanti kita tutup dengan doa ya. Namun sebelumnya izin saya sampaikan pertanggungjawaban sampai minggu ini ya, sampai tanggal 20 Juni 2022 total dana pembangunan yang masuk ke rekening saya itu 65.350.000. Jadi ada penambahan. Dan itu semua alhamdulillah sudah kita belanjakan ya untuk pembangunan playground sebesar 24.670. Dan terakhir kemarin sampai tanggal 28 hari Jumat kemarin saya kebetulan di pondok pesantren di sana alhamdulillah sudah selesai pengecoran untuk landasan. Jadi udah selesai pengecoran ya, dan itu menghabiskan dana lumayan cukup banyak karena itu bebannya berat gitu kan. Jadi sekitar 40.920.000. Jadi total yang sudah dibelanjakan itu sebanyak 65.590.000 ya. Jadi ya minus 240 sih gitu. Jadi untuk tahap pertama pembangunan MCK dan tempat wudhu sudah selesai sampai pengecoran. Nah, tinggal tahap kedua
yang diestimasi oleh petukang kemarin itu untuk beli beberapa bahan ya, ada hebel dan teman-temannya, ada klosetnya, pintu dan sebagainya, itu kurang lebih sekitar 35.125.000 lagi ya. Nah, karena dananya sudah minus, mungkin saya tadi kemarin sama petukang udah ngobrol, kita stop dulu sampai nanti nunggu ada dana lagi baru kita lanjutkan. Nah, jadi alhamdulillah titipan-titipannya sudah kita realisasikan untuk saat ini dan ini hasilnya. Nah, ini playground sebelumnya tempatnya seperti ini ya, gambarnya seperti ini, dan sekarang alhamdulillah sudah jadi seperti ini. Nah, ini jadi sudah ada atapnya, mainannya di dalam, jadi Bagus sekali. Iya. udah bagus. Bagusnya. Alhamdulillah. Terus untuk MCK, nah ini awalnya seperti ini ya, karena ini kan dalam juga, kemarin ini pengecorannya itu ke dalamnya itu hampir 2,5 meter, jadi tiangnya ini sekitar 3,5 meter, jadi ditanam ke dalam ya gitu, makanya ngabisin besinya lumayan cukup banyak. Kemarin itu kita beli besi ulir ya, itu sebanyak 100 batang dan alhamdulillah ya selesai juga gitu. Dan sekarang terakhir kondisinya seperti ini. Nah, setelah dicor seperti ini gitu ya. Jadi tinggal nanti ini kita pasang bata hebel ya. Kemarin sudah dihitung sama petukang kurang lebih sekitar 6-7 kubik habisnya gitu. Nah, itu kondisi keadaannya seperti itu, dan untuk jelasnya nah kita bisa lihat tayangan berikut ini. Itu pakai paving block ya, Ustadz? Nah, ini kondisinya. Ini apa? Oh, playground. Playgroundnya kita alhamdulillah punya 5 unit. Dan ini proses pembangunannya kemarin pas pengecoran terhambat dengan hujan. Jadi kita berhenti dulu ngecornya, nunggu hujan Kata reda. budak di luhur kade gebis. Ada serta panggung semua. Nah, ini hujan kemarin pas ngecor. Jadi pas ngecor alhamdulillah dibantu sama masyarakat, jadi gotong royong. Jadi sehari bisa beres. Walaupun berhenti-berhenti karena hujan. Nah, ini aulanya tempat pengajian. Ini ruang kelas. Di mana ini Pak Ustadz? Lewi Damar? Iya, daerah Lewi Damar dekat Baduy, Bu. Iya tahu saya. Nah, Kan jadi, dulu pernah tinggal di Cikotok.
Oh gitu. Sip. Nah itu sebagai laporan pertanggungjawaban saya ya dari apa yang telah dititipkan ke saya sudah diwujudkan baru sampai seperti itu. Ya mudah-mudahan kedepannya masih ada hamba-hamba Allah yang ingin bersinergi, berbagi kembali. Ya kami sangat berharap supaya bisa cepat selesai. Ya mudah-mudahan sebelum puasa bisa berdiri. Ya. Nah, insya Allah. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita tutup acara kita pada kesempatan yang baik ini, ya, dengan kita doakan khususnya orang yang telah berjasa dalam hidup kita, terutama orang tua kita masing-masing. Semoga orang tua kita yang lebih dulu meninggalkan kita, Allah ampuni dosa dan kesalahannya dan Allah tempatkan di surganya. Insya Allah kita nanti bisa menyusul mereka dan berkumpul bersama orang tua kita di surganya Allah. Itu mari sama-sama kita doakan ibu bapak kita sesuai dengan keyakinan kita membacakan umul kitab surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadarati abdina bapak bin wa umina ibu binti. Syalillahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita doakan selain ibu bapak ada juga orang yang telah berjasa dalam hidup kita, terutama para pahlawan bangsa, para pahlawan agama dan juga guru-guru kita. Wabil khusus para ustadz, para kiai, para alim ulama, para wali, para nabi, sampai dengan Nabi Adam alaihissalam, semoga Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya. Dan juga kita doakan untuk negeri tercinta kita, Indonesia Raya, dari Aceh sampai Irian, semoga jadi negeri yang baldatun, tojibatun, warubun gofur, negeri yang subur, yang makmur, yang mana penduduknya selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Begitupun para pemimpinnya selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih maju lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita doakan untuk keluarga tercinta kita, istri, suami, anak, cucu kita, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam pekerjaannya, diberikan selalu kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan serta limpahan rezeki yang banyak dan halal. Dan semoga anak cucu kita kelak jadi anak-anak yang lebih soleh dan soleha dari kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Terima kasih. Dan selanjutnya mohon ikhlas ridhonya kita doakan untuk keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, ataupun teman kita yang hari ini sedang diuji oleh Allah dengan sakit, ya, terutama di sini ada Ibu Yeti Mur Cahyo, ya. Semoga Allah mengangkat segala penyakitnya, diberikan kemudahan oleh Allah dalam proses penyembuhannya, karena beliau sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Adiaksa. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan. Insya Allah penyakitnya sebagai penggugur dosa-dosanya. Begitu mohon ikhlas ridhonya kita doakan untuk Ibu Yeti Mur Cahyo dan juga saudara-saudara kita yang lain yang sedang sakit. Semoga Allah cepat mengangkat penyakitnya, ya, dimudahkan dalam proses penyembuhannya dan bisa kembali beraktivitas, berkumpul dengan keluarga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga saya mohon doanya, ya, untuk saudara, sahabat ataupun teman kita yang sedang diuji oleh Allah dengan kesusahan, semoga diberikan kelapangan, dan yang sedang diuji oleh Allah dengan musibah, semoga diberikan kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan. Dan mohon doa khususnya beberapa hari yang lalu, ya, teman kita jamaah pengajian yang di Lebak Bulus, ya, yang bernama Ibu, kalau saya manggilnya itu
Ibu Ida Poniman, karena beliau istri dari Bapak Jenderal Polisi Poniman, ya Bapak Jenderal Poniman. Jadi Ibu Hajah Ida Zubaidah binti Ebo Sobari Sujana Diwirya, yang mana beliau beberapa waktu yang lalu telah meninggalkan kita semua. Semoga Allah ampuni dosa dan kesalahannya, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dan ditempatkan di tempat terbaik di surga bersama orang-orang yang soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kita doakan untuk kita semua, semoga apa yang telah kita baca, pelajari, pahami hari ini dari kitab suci Al-Quran, semoga membuka hati dan pikiran kita, menambah wawasan kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan kita mohon sama Allah agar supaya kita bisa menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan selalu takut terhadap azabnya. Sebagaimana Allah telah memberikan ya untuk kita semua hikmah ilmu, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran ini. Insya Allah Al-Quran ini akan selalu jadi pedoman, petunjuk, dan pelajaran dalam hidup kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Hayyul ya Qayyum ya Daga wa Ikram Ista'ala dinil Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa barik wa salim. Wa radhiyallahu ta'ala sadatina sayyidina sayyidina Rasulillah ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna fi syafaratul maut wa nazatan minan nar wa laqwa minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Min fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Ya, mohon maaf lahir batin ya.